气势，给我想想了。知道你到底为谁而来。人已到齐。我来的这倒是霸气。联盟能存在多久？所谓的天府联盟，竟能今日。小莲，冷静。定我一个个杀光。花宗焚炎谷。证明联盟是件好事。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-175. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan berkompetisi melawan penetua Huo untuk bisa menjadi penetua dewan dari Menara Pil. Yang singkatnya pada kompetisi itu, penetua Huo bisa membuat pil tingkatan 8 dengan guntur 9 warna, dan sedangkan Shoyan ia bisa membuat pil tingkatan 9 dengan memanggil guntur berwarna hitam, dan setelahnya pun Shoyan dinobatkan menjadi pemenang dan diangkat menjadi penetua dewan baru dari Menara Pil. Yang hal itu juga memberikan suara besar bagi Menara Pil untuk mau bergabung dengan aliansi Shoyan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan perkumpulan dari para penetua dewan Menara Pil kecil, yang di sana juga telah adanya Shoyan yang sebagai anggota baru mereka. Yang di sana mereka melakukan perkumpulan untuk membicarakan mengenai aliansi yang diajak oleh Pavilion Bintang Jatuh. Yang di sini keberadaan dari Pavilion Bintang Jatuh juga telah dianggap tinggi oleh para penetua Menara Pil, dan mereka tahu hal itu karena pengaruh dari Guru Yalau. 先听听星陨阁怎么说吧，别牵连其他人，从不偏袒任何势力。 Dan juga setelahnya mereka membicarakan bagaimana tentang aliansi dari Pavilion Bintang Jatuh ini, yang dimana pada perdebatan ini ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Yang bagi pihak yang tidak setuju, mereka beralasan kalau Menara Pil telah lama menegakkan aturan yang dimana mereka selalu berada di tempatnya netral, tidak mendukung pihak manapun pada situasi peperangan. Tetapi di sana Shoyan mencoba untuk melawan dengan mengatakan bahwasannya Menara Pil memiliki tanggung jawab yang besar bagi para alkemis di seluruh dunia, yang dimana Menara Pil telah dianggap sebagai pusat dari para alkemis, tetapi para pihak dari Aula Jiwa telah banyak mengorbankan alkemis di seluruh dunia, dan menganggap jika Menara Pil tidak melindungi alkemis tersebut, maka Menara Pil tidak memiliki kemampuan untuk melindungi para alkemis. Tetapi pihak yang tidak setuju menjawab bahwasanya Menara Pil telah memberikan perlindungan kepada para alkemis di wilayah Menara Pil ini. Shoyan menjawab, lalu bagaimana dengan para nasib alkemis yang berada di luar dari wilayah Menara Pil? Sudah banyak dari mereka yang menjadi korban dari Aula Jiwa, dan jika Menara Pil tetap tidak memberikan perlindungan kepada alkemis yang berada di dunia luar, maka Menara Pil tidak layak untuk menjadi tempat kehormatan dari para alkemis karena alkemisnya sendiri tidak dilindungi. Hal itu pun seketika membuat pihak yang tidak setuju marah kepada Shoyan karena menganggap Shoyan yang telah berani untuk membantah perkataannya. Tetapi di sana Suani juga memberitahu bahwasanya Shoyan telah banyak membantu para pihak alkemis. Bahkan pada kompetisi Menara Pil sebelumnya, Shoyan telah menyelamatkan para alkemis tersebut dari serangan Aula Jiwa, yang menandakan kalau Shoyan memiliki kepedulian yang tinggi dengan Menara Pil dan juga para alkemis. Dan di sana pun penetua Lin menghentikan perdebatan mereka dan langsung melakukan pengungutan suara untuk mereka apakah akan bergabung dengan aliansi Shoyan atau tidak. Yang di sana pun pihak dari Suan Kongzi dan juga Shoyan, mereka langsung mengangkat tangan menandakan mereka setuju untuk bergabungan aliansi ini. Dan sedangkan untuk pihak yang tidak setuju sebelumnya, ternyata adanya dua anggota yang mereka berubah pikiran dan mereka setuju untuk mengikuti aliansi ini. Mereka juga menyetujui perkataan Shoyan, serta mereka juga tidak suka kepada Aula Jiwa yang telah banyak menewaskan para alkemis mereka, dan mereka menganggap jika mereka tidak melawan maka hal itu akan semakin memperburuk kondisi dari Menara Pil mereka. Dan di sana juga penetua Lin setuju untuk bergabung, dan sedangkan untuk dua lainnya, satu tidak memberikan suara dan satu lagi masih kekeh tidak setuju dengan aliansi ini, yang membuat si anggota itu pergi meninggalkan mereka. Dan karena banyak pihak yang setuju untuk pembentukan aliansi ini, maka hasil dari pengungutan suara tersebut, Menara Pil setuju untuk bergabung dengan aliansi Pavilion Bintang Jatuh. Dan setelahnya Shoyan memberitahu dalam waktu 3 hari ini aliansi mereka akan membentuk sebuah rapat yang didatangi oleh 4 anggota aliansi utama, yaitu Lembah Api Pembakaran, Sekte Bunga, Pavilion Bintang Jatuh, dan juga
juga Menarapil yang pertemuan itu untuk memberitahu mengenai rencana ke depan dari aliansi mereka. Dan di sana Penetua Lin sangat bersemangat mendengarnya sampai membuat Penetua Lin tidak sabaran untuk mendatangi rapat tersebut. 他这么看气势，我想想了，姚老头，你这老小子， Singkat cerita, hari rapat pun telah tiba yang di sana terlihat anggota dari lembah api pembakaran datang duluan di pavilion Bintang Jatuh dengan kemunculan dari Penetua Hoyun yang di sana juga Penetua Hoyun telah mengenal lama Guru Yellow serta Guru Yellow bertanya mengenai kondisi dari Penetua Hoyun setelah mendapatkan obat dari Shoyan. Penetua Hoyun menjawab kondisinya membaik dan di sini juga Penetua Hoyun sudah suka kepada Shoyan dan ingin menjodohkan Shoyan dengan Huo'er yang hal itu pun membuat Huo'er malu mendengar 对你可心悦得很呐。 Dan tak lama kemudian Menarapil juga telah datang dengan adanya Penetua Lin, Xuan Guangxi dan juga Xuan Li. Dengan di sana kedatangan Menarapil membuat Penetua Huoyun kaget karena tak disangka Menarapil yang selama ini berada di kondisi netral akan berubah prinsip mereka dengan mau untuk membentuk aliansi. Tetapi pada pertemuan itu mereka sedikit bingung di mana anggota satunya lagi yang dimana itu adalah Sekte Bunga karena di sini tampaknya Sekte Bunga masih belum datang. Guru Yellow pun menduga kemungkinan besar Sekte Bunga tidak jadi untuk bergabung dengan aliansi mereka dan Guru Yellow ingin menjelaskan kepada mereka mengenai Sekte Bunga yang kemungkinan tidak jadi untuk bergabung, tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka malah kedatangan dari anggota Sekte Bunga dengan adanya suara Qin Xiangxi yang meminta maaf karena kedatangan dari Sekte Bunga yang terlambat dan lalu pun muncul Qin Xiangxi bersama dengan Yuyun. 大人有大量， 我可不是为他药尘而来。 Hal ini pun membuat Guru Yellow dan juga Xuan senang karena Sekte Bunga yang mau bergabung. Dan di sana juga Penetua Hoyun sedikit menyinggung mereka bahwasanya Qin Xiangxi mau bergabung dengan aliansi ini kemungkinan karena Guru Yellow. Tetapi Qin Xiangxi membantah hal itu. Ia beralasan bergabung karena untuk pelindungan dari Sekte Bunganya. Tetapi di sana tampaknya adanya hubungannya memanas antara Xuan Yi dan juga Qin Xiangxi karena urusan hati dengan Guru Yellow. 谁知道你到底为谁而来？ 人已到齐， Shoyan pun langsung mencairkan suasana mereka dengan meminta kepada semua orang untuk berpindah masuk ke dalam ruangan yang hal itu pun membuat Guru Yellow terbantu karena tidak perlu untuk menenangkan kedua perempuan ini. Setelahnya mereka masuk ke dalam ruangan dan di sana mereka membuka rapat dengan mendiskusikan bagaimana sistem dari aliansi ini. Dan di sini Penetua Hoyun tidak mau jika aliansi ini adanya pihak yang lebih tinggi alias adanya satu pihak yang menjadi pemimpin dominan. Shoyan menjawab bahwasanya hal itu tidak ada, yang dimana setiap anggota aliansi mereka memiliki derajat yang sama dan tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, semuanya setara. Tujuan dari aliansi ini juga tidak untuk mengatur anggota lainnya tetapi untuk memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa melawan Aula Jiwa. Apalagi setiap dari mereka telah memiliki pengalaman buruk dari Aula Jiwa seperti Sekte Bunga yang telah mendapatkan serangan dari Aula Jiwa, lalu Menarapil yang banyak alkemis mereka ditawan oleh Aula Jiwa dan juga lembah api pembakaran yaitu Penetua Hoyun yang telah mendapatkan luka kronis akibat serangan dari Aula Jiwa, yang setiap dari mereka telah memiliki dendam pribadi kepada Aula Jiwa. Dan di sini aliansi mereka terbentuk adalah untuk mendukung satu sama lain untuk melawan Aula Jiwa. Penetua Hoyun sangat senang dengan perkataan Shoyan dan ia pun semakin yakin dengan pembentukan aliansi ini. Tetapi karena situasi sekarang Aula Jiwa yang terlalu mengincar para alkemis dari wilayah luas, yang hal itu memberikan ancaman dari para alkemis sendiri. Dan di sini Shoyan mengusulkan untuk pertama-tama mereka berfokus melindungi para alkemis. Penetua Lin setuju dengan perkataan Shoyan, tetapi di saat itu Qin Xiangxi ia bertanya bagaimana kepemimpinan dari aliansi ini dan Qin Xiangxi mengajak kepada mereka untuk memilih pemimpin dari aliansi ini. Dan di sini ternyata Qin Xiangxi ingin memojokkan Guru Yellow untuk menjadi pemimpin mereka karena di sini Qin Xiangxi tidak ingin melihat Yellow yang diam saja tidak memiliki aksi. Yang lalu pun Qin Xiangxi ia mulai
memberikan penilaian bagi setiap mereka yang cocok untuk menjadi pemimpin, dan bagi Qing Xianxi yang cocok hanya ada 2 orang saja, yaitu Penetua Lin dan juga Guru Yellow, karena hanya 2 orang ini yang memiliki gaya kepemimpinan yang bagus. Tetapi di sana Penetua Lin ia menolak untuk dirinya diangkat menjadi pemimpin karena menganggap dirinya yang sudah terlalu tua, dan di sini pun banyak orang setuju untuk mengangkat Yellow sebagai pemimpin ketua aliansi mereka. 我来担此重任了。这家伙让我顺眼。这回你休想继续当帅首长。 Karena mereka semua memiliki satu pendapat yang sama kalau Guru Yellow memiliki kepemimpinan yang lebih baik daripada mereka semua, yang di sini pun Guru Yellow diangkat menjadi ketua aliansi mereka, dan setelahnya mereka lanjut untuk membicarakan nama aliansi mereka, yang singkatnya mereka menemukan nama yang cocok, yaitu aliansi Tianfu yang memiliki arti sebagai aliansi Istana Langit. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya suara yang memberikan pujian dari aliansi mereka, yang ternyata suara tersebut berasal dari wakil ketua Aula Jiwa. 名字倒是霸气。联盟能存在多久？所谓的天府联盟。 yang kedatangannya di sana dengan tubuh bayangan, yang tujuan wakil Aula Ketua Jiwa datang ke tempat mereka adalah untuk memaksa Shoyan menyerahkan token Gyo kuno yang dimiliki oleh keluarga Shao kepada Aula Jiwa, dan Shoyan diancam jika harta itu tidak diserahkan maka ayahnya Shoyan akan dihabisi oleh Aula Jiwa. Hal itu seketika membuat Shoyan marah dan membuat Shoyan meledakkan kekuatannya, tetapi Guru Yellow menenangkan Shoyan, dan setelahnya juga Shoyan memberitahu kalau ia tidak akan menyerahkan harta kuno tersebut karena Shoyan yakin Aula Jiwa tidak akan bisa dipercaya. Walaupun ia menyerahkan batu itu, maka nantinya Aula Jiwa akan malah bisa mempercepat menewaskan ayahnya karena apa yang mereka inginkan telah mereka dapatkan, dan Shoyan justru berani mengancam jika mereka berani untuk menewaskan ayahnya, maka Shoyan akan langsung menghancurkan harta kuno tersebut, membuat Aula Jiwa dan juga siapapun tidak akan bisa untuk memilikinya. Hal itu pun seketika membuat wakil ketua Aula Jiwa sadar kalau mereka tidak akan bisa untuk mempengaruhi Shoyan dengan rencana murahan ini, dan setelahnya pun wakil ketua Aula Jiwa tersebut mengancam kepada mereka semua kalau aliansi yang mereka buat tidak akan bisa membantu mereka untuk menghadapi Aula Jiwanya, dan setelahnya pun wakil ketua Aula Jiwa pergi meninggalkan tempat tersebut. 我一个个杀光，花宗、焚炎谷。 证明联盟是件好事。 Setelahnya pun aliansi Tianfu mereka kembali melanjutkan rapat, yang di sini mereka berniat untuk menyebarkan aliansi ini di muka publik untuk bisa meningkatkan kekuatan dari fraksi-fraksi lainnya. Singkat cerita, kita mendapatkan rangkuman yang dimana setelah aliansi Tianfu telah diumumkan di seluruh dunia, yang hal itu seketika memberikan kabar besar kepada seluruh pihak fraksi, yang membuat banyak dari mereka ingin bergabung juga dengan aliansi Tianfu yang untuk mendapatkan pelindungan dan juga memiliki kekuatan untuk melawan Aula Jiwa, yang hal ini pun membuat aliansi Tianfu semakin membesar. Dan setelahnya Shoyan mengadakan perbincangan dengan Guru Yellow dan juga Celin, yang di sana perbincangan tersebut mereka membicarakan mengenai api purifying di menik Lotus Flame, yang dikategorikan api ini sebagai api yang sangat sulit untuk bisa dikendalikan. Bahkan sejarahnya ranah Doseng Bintang 9 pernah gagal untuk mendapatkan api tersebut, dan Shoyan juga tidak memiliki kepercayaan diri karena ia hanya Doseng Bintang 1. Tetapi di sini Guru Yellow memberikan sebuah tawaran kepada Shoyan, yang dimana ia mengetahui sebuah cara untuk bisa memperbesar kemungkinan Shoyan mendapatkan api purifying di menik Lotus Flame, yang dimana cara tersebut adalah dengan menggunakan pil musim semi kuning 9 yin, yang dimana pil itu akan bisa untuk mengurangi energi jahat pada api purifying di menik Lotus Flame, yang hal itu akan bisa memungkinkan bagi Shoyan untuk bisa memudahkan menjinakkan api purifying di menik Lotus Flame. Tetapi dalam pembuatan pil tersebut mereka membutuhkan sebuah bahan yang disebut sebagai Spring Blood Crystal, yang dimana bahan itu berada di wilayah dari Nine Siren Spring, yaitu sebuah gua yang merupakan tempat tinggal dari Piton Nine Siren. Dan Guru Yellow juga menyarankan kepada Celin untuk pergi ke sana, karena dengan Celin pergi ke sana maka Celin akan bisa mendapatkan energi tambahan untuk bisa meningkatkan kekuatannya dari Piton 7 warna menjadi ular Piton Langit, yang juga akan bisa memberikan peningkatan banseng kepada Celin, yang di sana pun Shoyan bersama dengan Celin setuju dengan saran Guru Yellow.
Dan setelahnya cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya diperlihatkan dengan Shoyan memasuki kawasan dari Nine Serene Spring, yaitu untuk mencegah mereka menyerang suku naga sekaligus mencari bahan dari Spring Blood Crystal, yang di sana nantinya Shoyan akan bertemu dengan Yao Ming, yang dimana Yao Ming ini dari Nine Serene Python yang telah dijebak oleh Yao Shitian, yang singkatnya nantinya Shoyan akan menyelamatkan Yao Ming ini, dan aksi Shoyan diketahui oleh Yao Shitian, dan nantinya juga Shoyan akan berduel melawan Yao Shitian, yang sampai pada akhirnya para anggota penetua dari Nine Serene Python mereka bermunculan untuk menyerang Shoyan juga, dengan mereka mengeluarkan sebuah serangan berupa ribuan bayangan ular. Tetapi nantinya pada pertarungan ini adanya dua pihak dari Nine Serene Python. Pertama adanya pihak dari Yao Ming, dan yang kedua adanya pihak dari Yao Xiaotian. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 大众派气势，我想想了，知道你到底为谁而来。人已到齐，我来的这倒是霸气。联盟能存在多久？所谓的天府联盟，不仅能继续。小莲，冷静。我一个个杀垮，花宗、焚炎谷。证明联盟是件好事。